Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali malam ini kita bertemu di dalam ibadah Rabu malam. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita mau beribadah dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita mau sembah, mau berikan hormat kita kepada Tuhan Sang Penebus kita. Mari kita mengawali ibadah malam ini di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam ini kami bisa beribadah bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Biarlah ya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, kami boleh merenungkan setiap kata di dalam pujian dan kami boleh menerima berkat kekuatan, semangat dan sukacita. Dan ketika kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan iman kami, biarlah itu senantiasa boleh membawa kami untuk semakin bertumbuh dewasa, mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Berkati ya Tuhan hati kami, supaya Tuhan berikan hati yang mau tunduk, hati yang mau taat. Biarlah ibadah ini menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah doa malam ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Biarlah ini menjadi satu perenungan bahwasanya kita mempunyai Tuhan yang lebih besar dari segala perkara yang sedang kita hadapi. Dalam setiap perkara Dia akan membuka jalan untuk setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku
Mari jemaat yang terkasih, malam ini kita mau menaikkan doa syafaat kita terkhusus untuk program gereja kita. Di tengah masa pandemi ini, sungguh program gereja kita harus kita sesuaikan dengan kondisi pandemi yang mengharuskan kita tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak. Mari sama-sama kita berdoa membawa setiap pergumulan harapan kita sebagai jemaat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa setiap beban, pergumulan kami, pengharapan kami. Karena kami tahu Tuhan kami jauh lebih besar dari segala perkara pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami tahu Tuhan akan membuka jalan, asal kami mau hidup suci, tidak turut dunia ini. Tuhan, kami bawa jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka melalui tim medis yang ada obat-obatan, melalui setiap peralatan yang dipergunakan untuk mereka bisa tetap hidup ya Tuhan. Tolong bawa mereka untuk sembuh, jamah mereka dan pulihkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Berkati keluarga, berkati setiap orang yang menjaga dan merawat, supaya dengan penuh belas kasih dan sayang, dengan sabar mereka boleh melayani mereka yang sakit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam kondisi perekonomian yang mungkin sedang lesu. Tuhan, bawa mereka dengan tingkap-tingkap berkat Tuhan bukakan, sehingga mereka boleh merasakan tangan Tuhan yang menolong mereka secara ajaib, membuka nafkah hidup bagi mereka. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk anak-anak yang sedang studi secara online. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang terus menguatkan, meneguhkan mereka. Ada kebosanan ketika mereka harus menjalani studi secara online. Tapi biarlah ya Tuhan, senantiasa Roh-Mu yang menghiburkan, menguatkan mereka, memampukan mereka dengan sukacita, boleh mengikuti studi secara online. Dimanapun mereka berada Tuhan, bawa mereka kepada relasi yang intim dengan Tuhan, komunitas yang membawa mereka semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan, kami secara khusus juga berdoa untuk program gereja kami. Di tengah masa pandemi ini Tuhan, begitu sulit bagi kami ya Tuhan untuk merealisasikan program-program yang mungkin sudah kami rencanakan sebelumnya. Tetapi Tuhan, kami serahkan sepenuhnya apapun yang sudah kami usahakan untuk dikerjakan, untuk melayani jemaat Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi berkat ya Tuhan, sehingga ada iman yang dikuatkan, diteguhkan ya Tuhan, untuk tetap jemaat Tuhan memelihara iman yang senantiasa tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang memberkati gereja kami ini, kerjasama antara majelis, para hamba Tuhan, aktivis, semuanya ya Tuhan, murnikan setiap motivasi kami di dalam melayani. Jika ada di antara kami yang melayani hanya untuk kemuliaan diri kami, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus mengajar setiap kami, menegur kami, mendidik kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh merendahkan diri kami, karena kami hanyalah ciptaan, buatan tangan Tuhan, yang harusnya memuliakan Tuhan Sang Pencipta kami. Tuhan, Engkau juga yang memberkati untuk wilayah Ambon. Kami rindu ya Tuhan, wabah pandemi ini boleh semakin mereda ya Tuhan tengah-tengah kota Ambon. Kami rindu banyak masyarakat yang boleh sadar untuk melakukan vaksinasi, bahkan untuk negara kami ya Tuhan. Masyarakat boleh terdidik dan mengenal apa itu virus corona, sehingga kami harus melakukan vaksinasi. Tuhan, mutasi baru sudah masuk di tengah-tengah bangsa kami. Kami mendengar ada 10 kasus yang sudah terjadi di Indonesia. Tolong Tuhan, jangan Engkau biarkan itu menyebar luas di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, tolong sadarkan masyarakat kami untuk kami tetap melakukan protokol kesehatan. Dan Tuhan, Engkau yang berkati pemerintah untuk boleh mensosialisasikan dengan baik, supaya rakyat boleh memberi diri untuk divaksin. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang terus memberikan rasa aman kepada setiap kami untuk beribadah. Terkhusus ya Tuhan, menjelang Lebaran ini, kami rindu ada keamanan, dan kami rindu kami boleh terus merasakan aman ketika kami menaikkan ibadah kami di dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami manusia berdosa. Kami mohon pengampunan Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan kami mohon pengampunan untuk dosa nenek moyang kami ya Tuhan, yang mungkin sudah mendukakan hati Tuhan. Tuhan, patahkan setiap kutuk dosa bagi setiap kami. Tuhan, Engkau yang berkati jemaat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau yang terus membawa kami untuk menikmati Tuhan.
Kami mau ya Tuhan, apa yang kami dengarkan melalui ibadah yang disediakan oleh gereja, baik itu secara online dengan YouTube, apakah dengan Zoom, biarlah itu boleh menjadi berkat untuk setiap kami boleh menikmati Tuhan. Aktivitas yang kami kerjakan, kami juga boleh fokus kepada Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, setiap pengharapan kami Tuhan yang tahu, dan Tuhanlah yang mendengar, menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, pengharapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan segera merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 150, Yesus Sobat yang Sejati. Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Tuhan berseru, tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, berdoa padanya. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita berdoa. Bapa, sungguh Engkaulah tempat kami mengadu, tempat kami mencurahkan isi hati kami. Kami Tuhan hanyalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa, yang sering mengikuti apa yang menjadi kemauan diri kami sendiri. Tuhan, ketika malam ini kami berdoa di hadapan Tuhan, sudah menaikkan syafaat kami, dan waktunya kami mendengar perenungan firman Tuhan, bawa kami kepada hati yang mau tunduk, yang mau taat ya Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan itu menguatkan, meneguhkan iman kami, buat roh kami tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Ketika ada yang mau dikoreksi di dalam diri kami, biarlah Tuhan berikan kami hati yang mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan perenungan ini ke dalam tangan Tuhan, hati kami terbuka untuk kuasa Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan memperkatakan, Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, malam ini tema untuk persekutuan doa kita itu adalah jangan berbuat dosa lagi. Sekali lagi tema yang diberikan, jangan berbuat dosa lagi, yang diberikan dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-15. Demikian kebenaran firman Tuhan. LAI memberikan judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda.
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkanku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, banyak sekali di antara orang percaya itu yang mengharapkan berbagai mujizat terjadi di dalam hidupnya. Misalnya ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, tentu kita mengharapkan Tuhan bisa segera melakukan mujizat melepaskan kita dari pergumulan itu. Atau mungkin ketika kita sedang sakit parah, tentu kita berharap Tuhan melakukan satu mujizat untuk menyembuhkan sakit kita. Kita tahu setiap orang percaya tentu mengharapkan mujizat Tuhan itu terjadi di dalam hidupnya. Tetapi sadarkah kita bahwa penyakit kita yang sesungguhnya itu adalah penyakit rohani. Dan tentunya penyakit rohani ini membutuhkan kesembuhan rohani. Dan berhubung malam ini persekutuan doa kita adalah dalam bentuk PA, pendalaman Alkitab atau penelaahan Alkitab, maka kita akan menggali tentang mujizat ini lebih dalam lagi. Saya nanti akan mengambil juga dari Yohanes pasal yang ketiga, yaitu pasal-pasal sebelumnya. Nah, kalau kita melihat tentang mujizat, itu terjadi di dalam PL, juga terjadi di dalam PB. Nah, menurut kita apa mujizat yang paling besar terjadi di dalam PL maupun di dalam PB? Nah, tentu banyak dari kita akan menjawab mujizat yang terbesar itu adalah ketika orang mati dihidupkan kembali. Contohnya banyak ya di dalam PL, misalnya Nabi Elia itu membangkitkan anak janda Sarfat. Atau mungkin di dalam perjanjian baru Yesus membangkitkan anak Yairus, yaitu seorang kepala rumah ibadat Yahudi, ataupun yang lain-lain banyak ya. Ketika Nabi bahkan Yesus sendiri membangkitkan orang mati. Nah, tetapi orang-orang yang sudah dibangkitkan dari kematian ini akhirnya mengalami kematian kembali. Nah, tentu kalau kita melihat ada orang misalnya yang mati terus dia dibangkitkan, tentu ini adalah mujizat yang terbesar. Tentu kita akan berkata, wow, ini luar biasa. Tentu ini adalah mujizat yang sungguh-sungguh dahsyat dan ajaib. Nah, tetapi sebenarnya banyak kita orang percaya yang tidak menyadari bahwasanya mujizat yang terbesar yang dialami oleh orang percaya yaitu ketika semua dosanya sudah
diampuni. Semua dosanya sudah diampuni. Apakah itu dosa masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang? Kalau dosa itu semua sudah diampuni, itulah mujizat yang terbesar yang dialami oleh orang percaya. Inilah yang disebut dengan dilahirkan kembali. Nah, dalam teologi Yohanes, kelahiran kembali ini sangat penting. Inilah mujizat yang terbesar, tetapi sayangnya banyak orang yang tidak mengerti bahwasannya mujizat yang terbesar yang dilakukan di Yesus di kayu salib, itulah mujizat terbesar yang sudah menyelamatkan kita orang-orang yang percaya. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang mengapa mujizat terbesar itu terjadi ketika kita mengalami kelahiran kembali melalui kematian Yesus di kayu salib. Jemaat yang terkasih, ketika kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita itu sudah mati terkubur bersama dengan kematian Yesus satu kali dan untuk selamanya, maka status kita sebenarnya itu sudah berubah. Nah, status kita dari sejak dalam kandungan kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Nah, inilah yang disebut bahwasanya kita itu berada pada manusia lama. Manusia lama harusnya mendapatkan hukuman yang kekal. Nah, tetapi begitu kuasa Roh Kudus menyingkapkan selubung yang ada di dalam pikiran kita seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-14, maka kita langsung mengerti, bahwasanya Yesus itu mati satu kali untuk saya, menebus, menghapus setiap dosa saya, dosa yang lalu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Nah, maka ketika itu terjadi, status kita langsung berubah. Status kita manusia lama menjadi manusia baru. Status kita yang seharusnya menerima hukuman kekal menjadi memperoleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh seorang Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Kita sudah lahir, kenapa Yesus mengajarkan tentang dilahirkan kembali? Tentu ini pengajaran yang aneh, itulah yang ada di dalam pikiran seorang Nikodemus yang adalah pengajar Taurat, pengajar PL. Tetapi ketika Tuhan menyingkapkan selubung yang ada di dalam pikiran Nikodemus, maka saat itu Nikodemus sudah menjadi manusia baru. Nikodemus memasuki babak baru di dalam kehidupannya, dan kalau kita membaca di dalam kitab-kitab selanjutnya, di dalam Injil Yohanes, Nikodemus juga melayani seisi rumahnya. Nah, inilah yang disebut mujizat yang terbesar yang diterima oleh orang percaya. Tadinya kita mengalami kematian yang kekal, seharusnya mengalami kematian yang kekal, tetapi kita dipindahkan menjadi orang yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Inilah mujizat terbesar yang diterima oleh orang yang percaya. Nah, ini jugalah yang terjadi dari perikop yang kita baca tadi. Orang yang menderita sakit lumpuh selama 38 tahun. Dia bukan hanya menerima kesembuhan secara fisik, tetapi dia juga menerima kesembuhan secara rohani. Nah, mujizat terbesar yang terjadi di dalam hidup orang yang menderita kaki yang lumpuh ini terjadi pada hari Sabat, yaitu tepatnya di kolam Bethesda. Dikatakan bahwa sewaktu-waktu ketika malaikat Tuhan menggoncang air kolam itu, maka barang siapa yang lebih dulu masuk ke dalam air yang sedang tergoncang itu, maka penyakit apapun yang dideritanya itu akan sembuh. Nah, tadi ada 5 serambi katanya, dan di serambi inilah tiap-tiap hari si orang lumpuh ini tadi mengemis, menghabiskan waktunya dan menunggu jika ada orang-orang yang berbaik hati untuk membawanya masuk ke dalam kolam itu ketika kolam itu terguncang airnya. Tetapi Yesus yang melihat bagaimana orang yang lumpuh ini begitu ingin untuk sembuh, maka Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang lumpuh ini berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tidak ada orang yang bermurah hati membawa aku masuk ke dalam kolam. Aku selalu kalah cepat dari orang lain." Ketika orang ini ditanya, dia langsung memanggil Yesus itu adalah Tuhan. Dan kemudian Yesus yang berbelas kasihan melihat orang lumpuh ini langsung berkata kepada orang lumpuh kakinya ini, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Maka seketika itu juga orang ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka sembuhlah orang lumpuh itu dan ia segera mengangkat tilamnya dan berjalan. Namun ternyata orang-orang Yahudi yang melihat bahwasanya orang lumpuh ini sudah mengangkat tilamnya dan berjalan, mereka langsung berkata, "Enggak boleh kamu ngangkat tilammu di hari Sabat." Lalu dia menjawab orang-orang itu. Apa kata orang lumpuh ini? "Orang yang menyembuhkanku yang suruh aku angkat tilam dan berjalan." Lalu mereka bertanya, "Siapa orang yang suruh kamu angkat tilam dan berjalan?" Orang lumpuh ini yang sudah sembuh ini nggak bisa sebutkan siapa yang menyembuhkannya. Karena Yesus pada saat itu sudah langsung hilang di tengah keramaian orang. Namun ternyata kemudian Yesus bertemu dia di dalam bait Allah. Nah, kita melihat bagaimana seorang yang sudah disembuhkan, dia tahu seorang Yesus. Dia langsung pergi ke bait Allah. Dan disitulah Yesus bertemu dengan orang lumpuh ini. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh yang sudah disembuhkan ini, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, orang yang lumpuh tadi itu tidak hanya mengalami kesembuhan fisik, sekali lagi dia juga mengalami kesembuhan dari sakit rohani. Dan sekali lagi inilah mujizat yang terbesar yang dialami si penderita lumpuh kaki tadi. Inilah yang dimaksudkan di dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 yang berkata demikian, "Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Dan ketika sakit rohaninya itu disembuhkan, Yesus memberikan perintah, jangan berbuat dosa lagi. Mengapa Yesus memberikan perintah jangan berbuat dosa lagi ketika sakit rohani kita disembuhkan? Karena begitu sakit rohani kita disembuhkan, begitu kita sudah mengalami kelahiran yang kembali di dalam Kristus, maka saat itu Roh Kudus diam, tinggal, stay di dalam hati kita. Ya, dia tinggal abide, ya, tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga ketika Roh Kudus memimpin kita itu mampu untuk berkata tidak kepada dosa. Itulah namanya hidupku bukanlah aku lagi. Kita tentu tahu ya, lagu hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itulah orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus. Bukan dia lagi, bukan untuk dia lagi, bukan untuk kepuasan dirinya lagi, bukan untuk kebanggaan diri lagi, bukan untuk kepentingan dirinya lagi. Tetapi semua yang dilakukannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah namanya hidupku bukannya aku lagi. Tapi yang ada adalah Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, demikianlah seharusnya orang-orang yang sudah disembuhkan dari sakit rohani atau yang sudah berpindah dari manusia lama menjadi manusia baru. Hidupnya harus sungguh-sungguh berkomitmen untuk meninggalkan dosa. Karena apa? Karena manusia lama itu sudah mati terkubur bersama dengan kematian Yesus. Manusia lama itu seharusnya sudah dimatikan. Dan yang ada adalah manusia baru yang terus-menerus akan mengalami pertumbuhan dan bahkan mencapai kedewasaan rohani. Inilah mujizat terbesar yang telah Yesus perbuat untuk setiap kita orang yang mengaku percaya akan kematian, kebangkitan Kristus. Untuk itu jemaat yang terkasih, kalau kita melihat secara detail kitab Yohanes, di akhir Yohanes itu berkata demikian, bahwasanya tanda mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan itu supaya bermaksud, bertujuan supaya kita yang membacanya itu percaya. Nah, untuk itu sebagai orang yang sudah mengaku bahwasanya kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Tanggalkanlah manusia lama kita. Tanggalkanlah setiap dosa-dosa kita yang sudah kita kerjakan di masa-masa lalu. Karena sudah ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita, memimpin hidup kita untuk melakukan apa yang benar. Untuk menghadirkan sorga, kerajaan Allah itu, kekudusan itu di tengah-tengah
hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami Tuhan pilih menjadi orang-orang yang percaya, sehingga status kami sudah berubah. Manusia lama menjadi manusia baru. Manusia lama menuju kepada kematian kekal, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus di kayu salib satu kali dan untuk selamanya bagi setiap dosa dan pelanggaran kami di masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Karena dengan demikian kami sudah memperoleh surga dan kami menunggu waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati jemaat Tuhan, singkapkan selubung yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga mereka boleh percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya yang membawa mereka kepada hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita di malam ini. Mari kita nyanyikan KPPK 307 Hari yang Bahagia. Betapa bahagianya kita yang sudah dipindahkan dari status manusia lama menjadi manusia baru, memperoleh hidup yang kekal, jaminan yang kekal. Oh hari yang bahagia, pada Yesus ku percaya, saat itu ku bergema dan ku masyurkan namanya. Kristus mati menebusku, ku sembahkan roh jiwaku. Suara nyanyi, hidung puji, menggema di sorga tinggi. Hari yang bahagia yang membasuh semua dosaku, ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan, hari yang bahagia yang membasuh semua dosaku. Penebusan telah genaplah, ya milikku, ku miliknya. Ku mengenal suaranya dan ku mau bersamanya. Ku bebas dari dosaku, hati senang dan tenanglah, kelak di sorga bersamanya. Dengan Tuhan tak terpisah. Hari yang bahagia yang membasuh semua dosaku, ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan, hari yang bahagia yang membasuh semua dosaku. Ya, jemaat yang terkasih, biarlah kita senantiasa boleh bersyukur, berbahagia karena kita memperoleh jaminan hidup yang kekal karena percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, ketika Engkau memindahkan kami dari manusia lama menjadi manusia baru, sungguh itu tidak akan pernah kami lupakan. Karena kami berasal dari Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Dan kami memperoleh jaminan hidup yang kekal karena kami percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus satu kali dan untuk selamanya. Berkati Tuhan, jemaat Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka, bawa mereka senantiasa untuk menikmati Tuhan dalam segala perkara yang sedang mereka hadapi. Buat mereka melibatkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami jauh lebih besar dari segala persoalan hidup kami. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami di malam ini. Biarlah kasih setia, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itulah yang mengikuti setiap kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.